Kalau kita selfie taruh-taruh gitu kita kena dosa jariah nggak sih Bu? Dosa jariah itu adalah asal itu dosa itu Raja Namrud. Raja Namrud itu begini, ada di dalam surat 16. Coba minjem Qurannya dong. Nggak ada Quran di sini apa? Minjem Quran dong. Minjem Quran sayang. Enggak. Saya lagi nggak bawa Quran soalnya. Coba ibu buka surat 16. Ini kisah dosa jariah itu sebenarnya Raja Namrud awalnya ngomongin jariah. Kalau misalnya ibu selfie niatnya cuman mau mejeng, godain laki orang, ya dosa. Tapi kalau kita di sini foto-foto cuma sekedar foto gambar tidak menggoda, itu mah enggak. Karena kalau dibilang dosa, bagaimana tuh ibu-ibu yang modelnya artis tapi dia endorse? Kan dia endorse baju Bu, dia endorse baju terus foto, terus bikin video gini, masa dosa? Karena dia jualan. Semuanya inama sama lu biniat. Nah kalau misalnya fotonya maaf nih selfie, terus maaf nih lidah keluar, genit-genit gitu tuh ya, terus dikirim ke grup, maaf nih kita punya grup SMA, kita udah pakai jilbab, tapi foto, nah itu baru dosa, dosa itu baru. Nah, tapi kalau tiba-tiba punya foto misalnya rame-rame, ini tadi kita pertemuan reuni misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian terus jijik banget deh gue, terus ditaruh di profil, itu nanti orang ngeliat juga serem. Nah gimana kalau itu dosa jariah nggak? Kalau dia tobat gak dipasang lagi, nggak jadi dosa jariah karena kan sudah dihapus. Kalau dibilang masih dosa, kasihan dong yang dulu foto model sekarang udah pakai cadar, masa dia dosa? Sebenarnya dulu dia masih bisa dibuka tuh. Itu kan dosa zaman dulu. Nanti ada 2 ayat nih. Dosa jariah itu gimana asal muasalnya? Surat 16 dibuka. Kalau nggak salah surat 16 ya. Itu tentang bentar. Yang memegang dosa, memikul dosa gitu ya. Bentar. Cari sendiri. Cari sendiri, jangan ngerepotin. Kan kata ibu, gue dosa jariah, cari sendiri gak usah ngerepotin gue. Bentar ya, aku lagi nyari 100 mana ya, ayat 24 atau 25. Bentar ya Bu, saya juga lagi lihat dulu nih. Kenapa juga kita ustazah manusia. Nah ini nih, surat 16 ayat 24, 25. Nah ini dia. Coba dibaca ya, saya bacain aja dah ya. Dan apabila surat 16 ayat 24, 25. Nah, dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi kita ditanya, apa yang diturunkan? Padahal Quran. Quran dibilang dongeng. Terus ayat 25, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya. Itu tadi kan dosa jariah kan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Bentar dulu. Kan? Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Nah, kan pikiran kita dengan ayat ini, oh orang itu foto-foto disesatkan. Maka ketika nanti dia buka lagi dosa jariah karena mereka tersesat. Mereka buka aurat. Maka mereka yang tidak dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Inilah ayat dosa jariah. Dosa-dosa kita sendiri dan dosa-dosa orang yang kita sesatkan. Apa nih asbabun nuzulnya? Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, batuk itu gue. Bu Rosa ngapain bisik-bisik? Kita memikul dosa kita dan memikul dosa orang lain yang kita sesatkan. Dengerin. Raja Namrud, Bunda nih mohon izin Bunda. Ih, Raja kegencet baju gue. Maaf ya Bu. Raja Namrud selama 400 tahun mengajarkan umatnya menyembah berhala. Berarti kan Raja Namrud menyesatkan umatnya. Ini ayat ini nih. Sampai akhirnya semua umat dia itu ya, Raja Namrud kan pada zaman Nabi Ibrahim ya. Yang katanya itu loh yang Nabi Ibrahim dicemplungin ke api sama si Raja Namrud itu.
Kita lagi ngegibahin Namrud nih. Jadi tuh Raja Namrud ya, resek banget deh. Jadi dia itu ngajarin umatnya itu untuk menyembah berhala. Nah akhirnya karena semua ngikutin dosa-dosa dia nih, maka kenapa jadi dosa jariah? Karena waktu Raja Namrud meninggal, itu si orang penyembah berhala nggak pada tobat sampai matinya nyembah berhala, jadi dosa jariah. Paham nggak? Dosa jariah ini adalah dosa menyembah selain Allah, berarti musyrik. Kayak ibu nih, langsung jalik, ibu nemenin temennya ibu ke dukun, pesugihan. Udah pesugihan dia sugih nih, si temennya ini mati, si dukunnya mati. Dia mau tobat nggak bisa, masih pesugihan. Sampai dia mati, kita yang ngajak dia ke dukun, kena dosa jariah. Karena dia sampai mati nggak bertobat. Akhirnya Allah kasih azab apa Raja Namrud? Allah kasih azab masuk nyamuk lewat kupingnya. Kan gitu kan? Nyamuknya muter-muter di otaknya. Padahal yang masuk cuma nyamuk, tapi ngerepotin dia. Emang enak tuh Namrud. Itu nyamuk muter-muter, ntar dia dikemplang sama palunya sendiri, karena tuh nyamuk tuh ngeganggu, dikemplang sendiri palanya, pengen ngegetok nyamuk tapi palanya digetok. Dan itu terjadi kurang lebih juga 400 tahun. Orang zaman dulu kan umurnya ribuan. 400 tahun nyuruh orang untuk nyembah berhala, 400 tahun juga dia itu tersiksa. Digetoklah terakhir palanya tuh, gara-gara itu mati dia cuma hanya dengan seekor nyamuk. Dia mati, umatnya nggak bertobat, maka dosa jariah terus-terusan. Tapi kalau misalnya nih maaf ada seorang artis dulunya seksi, ada di YouTube seksinya itu kalau kita buka, tiba-tiba sekarang sudah berhijab, sudah bercadar, kita yang buka nih, dia mah nggak kena dosa, orang buka kita. Si Anu lah, si artis Anu, lihat video zaman dulu seksi, tapi sekarang udah berjilbab, dosa dia? Kagak, karena dia sudah bertobat. Coba dibuka An-Nisa 17-18. Jadi kalau dosa jariah adalah dosa yang kalau sampai mati belum bertobat. Tapi kalau misalnya tadi dia ngomongin foto, cuman foto doang, ketika mungkin dulu dia telanjang berfoto, tiba-tiba sekarang bertobat, sudah tidak jadi dosa jariah. Itu yang ngomong An-Nisa. Jadi dosa dia kalau sampai mati tidak tobat, tapi mewariskan dosanya ke orang lain. Saya nyuruh ibu buka aurat, saya juga buka aurat, seksi, mungkin kita cewek-cewek nakal lah ya. Sampai saya mati, ibu pun tidak bertobat, maka kematian saya mewariskan dosa jariah gara-gara ngajarin dia sampai mati juga. Nauzubillahimin. Nah kalau misalnya ibu tiba-tiba bertobat, ibu mau dapat pahala, saya mah kagak. Orang saya udah keburu mati, tapi ibu dalam perjalanan ibu tetap sudah berhijab, ngaji, itu ibu dapat pahala. Coba buka An-Nisa 17-18 baca. Yang penting kalau foto jangan monyong, jangan